Menteri Koordinator Bidang Perekonomian yang juga Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Bapak Airlangga Hartarto menyampaikan keterangan pers terkait dengan hasil rapat terbatas di kantor Presiden pada 6 Januari 2021. Terutama mengenai kebijakan terbaru pemerintah terkait dengan upaya pengendalian COVID-19 melalui pengaturan kembali pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Mencermati perkembangan pandemi COVID-19 yang terjadi di dunia akhir-akhir ini, di mana beberapa negara telah melakukan pengetatan mobilitas masyarakat, dan dengan adanya varian baru virus COVID-19 yang lebih cepat menular, maka pemerintah perlu melakukan langkah-langkah pengendalian pandemi COVID di Indonesia. Pertimbangan pemerintah melakukan langkah ini yakni untuk menjaga keseimbangan antara sisi ekonomi dan aspek kesehatan. Seiring dengan semakin membaiknya beberapa indikator perekonomian, maka perlu tetap meningkatkan upaya menjaga kesehatan masyarakat, yakni melalui pengendalian penyebaran virus COVID-19 secara terukur. Pemerintah akhirnya memutuskan untuk mengatur kembali pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat, terutama kegiatan yang berpotensi menimbulkan penularan dan penyebaran virus COVID-19. Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat ini bukan merupakan pelarangan kegiatan, melainkan pengaturan kembali pemberlakuan pembatasan terhadap beberapa kegiatan masyarakat, agar kegiatan tersebut tidak menjadi klaster baru dan menjadi sumber penyebab terjadinya peningkatan kasus positif COVID-19. Cakupan pengaturan kembali pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat diterapkan di provinsi, kabupaten, dan kota yang memenuhi salah satu dari parameter. Yang pertama yakni tingkat kematian di atas rata-rata tingkat kematian nasional. Yang kedua, tingkat kesembuhan di bawah rata-rata tingkat kesembuhan nasional. Yang ketiga, tingkat kasus aktif di atas rata-rata tingkat kasus aktif nasional. Serta yang terakhir, tingkat keterisian rumah sakit untuk ICU dan isolasi di atas 70%. Pengaturan kembali pemberlakuan pembatasan tersebut pada tahap awal akan diprioritaskan penerapannya di seluruh provinsi di Pulau Jawa dan Bali. Dengan pertimbangan, karena seluruh provinsi tersebut memenuhi salah satu unsur dari 4 parameter yang telah ditetapkan, dan juga mempertimbangkan bahwa sebagian besar peningkatan kasus COVID-19 terjadi di 7 provinsi tersebut. Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat berlaku sejak 11 Januari 2021 sampai dengan 25 Januari 2021 dan akan dievaluasi dan dimonitoring secara harian. Untuk mengawal penerapan kebijakan pembatasan ini, maka pemerintah akan melaksanakan pengetatan pengawasan dalam penerapan protokol kesehatan dengan meningkatkan pelaksanaan operasi justisi yang akan dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja, aparat kepolisian, dan melibatkan unsur TNI. Salah satu daerah yang terdampak kebijakan pengetatan secara terbatas kegiatan masyarakat adalah Kabupaten Kulon Progo. Melalui instruksi Bupati Kulon Progo nomor 1 tahun 2021, maka terdapat beberapa arahan untuk mengantisipasi lonjakan kasus COVID-19 di Kabupaten Kulon Progo. Antara lain, yang pertama, membatasi tempat kerja atau perkantoran dengan menerapkan pembagian 50% bekerja dari rumah dan 50% sisanya bekerja dari kantor dengan memberlakukan protokol kesehatan secara lebih ketat. Yang kedua, melaksanakan kegiatan belajar mengajar secara daring atau online. Yang ketiga, melakukan pembatasan kegiatan restoran untuk makan minum di tempat sebesar 25% dan untuk layanan makan melalui pesan antar atau dibawa pulang tetap diizinkan sesuai dengan jam operasional. Yang keempat, melakukan pembatasan jam operasional untuk pusat perbelanjaan atau toko swalayan
sampai dengan pukul 19 WIB. Dan yang kelima, yakni mengizinkan aktivitas peribadatan pada rumah ibadah maupun tempat ibadah dengan pengaturan pembatasan kapasitas sebesar 50% dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat. Dengan adanya kebijakan pengetatan secara terbatas kegiatan masyarakat, maka perlu adanya kesadaran dari masyarakat maupun pelaku usaha untuk menaati peraturan yang telah ditetapkan, sehingga tidak terjadi kasus peningkatan COVID-19 di Kabupaten Kulon Progo. Sementara itu, pemerintah melalui Satpol PP bersama dengan tim gabungan dari Gugus Tugas Penanganan COVID-19 Kulon Progo dan TNI Polri telah melakukan razia protokol kesehatan. Hingga bulan November 2020, tercatat ada sedikitnya 1.788 warga yang kedapatan melanggar protokol kesehatan, yang sebagian besar berupa pelanggaran karena tidak menggunakan masker dan berkerumun. Pelanggaran tersebut banyak ditemukan di kawasan pasar tradisional. Sementara itu, bagi masyarakat yang melanggar, maka sesuai dengan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 44 Tahun 2020 tentang Pedoman Tatanan Kehidupan Baru, maka akan dikenai sanksi antara lain berupa teguran lisan, teguran tertulis, kerja sosial berupa membersihkan sarana umum, hingga paksaan seperti penyitaan KTP, pembubaran kerumunan, dan penutupan sementara. Selain itu, bagi pelaku usaha yang melanggar ketentuan terkait dengan protokol kesehatan, maka dapat dicabut izin usahanya. Ketua Gugus Tugas Penanganan COVID-19 Kulon Progo, sekaligus Wakil Bupati Kulon Progo Bapak Fajar Gegana, mengimbau kepada seluruh masyarakat Bumi Menoreh agar protokol kesehatan 3M berupa memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak agar benar-benar dijalankan. Saat ini, hanya cara itulah yang paling ampuh untuk menekan penyebaran virus sebelum nanti vaksin akan didistribusikan ke masyarakat. Untuk efektivitas agar tidak semakin meningkatnya kasus 19, maka diperlukan disiplin yang tinggi dari masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan. Melalui upaya pengaturan kembali pemberlakuan pembatasan ini, diharapkan akan dapat mengendalikan peningkatan kasus positif COVID-19 di berbagai kota atau kabupaten yang mempunyai risiko tinggi dan berpotensi menjadi epicentrum peningkatan kasus COVID-19. Kegiatan olahraga tidak dilarang, bersepeda juga tidak dilarang, tapi saat selesai olahraga, kumpul-kumpul atau kerumunan harus memenuhi protokol kesehatan. Salam sehat dan salam tangguh. Saya Letnan Jenderal TNI Doni Monardo, Ketua Gugus Tugas, mengingatkan wabah COVID-19 masih berlangsung. Diperlukan disiplin dan kesadaran kolektif untuk menaati protokol kesehatan agar kita bisa segera mengakhirinya. Anda harus menjadi patriot bagi diri sendiri dan keluarga, serta Anda bisa menjadi pahlawan kemanusiaan bila berhasil melindungi sesama. Salam tangguh, salam kemanusiaan.